Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Para Bapak Pendeta, Romo, para majelis gereja-gereja Kristen, juga para penatua serta Dewan Pastoral Paroki Wedi, seluruh umat yang hadir dalam ibadah ekumene ini juga yang mengikuti secara live streaming. Selamat sore, Shalom berkah dalam. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini bisa berkumpul dalam rangka doa bersama peringatan atau perayaan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen. Satu upaya yang terus-menerus kita lakukan sebagai satu keluarga Allah yang dalam nama Tuhan Yesus kita mewartakan kebaikan. Dan pada tahun 2023 ini kita pun juga diutus untuk terus berbuat baik dan mencari keadilan. Panggilan dan perutusan kita sebagai murid Kristus semoga menjadi semakin nyata bagi kehidupan masyarakat di sekitar kita, sehingga kehadiran gereja sungguh menampilkan wajah Yesus yang berbelas kasih, wajah Yesus yang penuh dengan keadilan, sehingga kehadiran gereja juga menjadi pengharapan akan terbangunnya kehidupan yang semakin baik. Maka dalam ibadah ekumene ini kita bersama-sama bersyukur atas persekutuan kita dalam nama Yesus di dalam gereja kita masing-masing, dan juga dalam kebersamaan di Kecamatan Wedi dan sekitarnya, di wilayah Paroki Wedi, dan semoga menjadi berkat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten dan juga di Indonesia. Seraya kita mohon semoga kebebasan beragama, beribadah, juga untuk membangun tempat-tempat ibadah diberkati Tuhan dan juga semakin nyata diterima dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu mari kita mengawali rangkaian ibadah ekumene ini dengan penuh syukur dalam kesatuan, dalam pengharapan akan kebaikan Allah yang kita wartakan untuk mencapai keadilan dan kedamaian di dunia ini. Dosa yang telah ku
Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga
untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Romo dan para pendeta sekalian, hari ini sangat berbahagia kita dapat berjumpa dan merayakan kebersamaan ya. Jadi ini sangat menyenangkan sekali, terutama bagi saya juga sangat menyenangkan sekali, karena simbah saya itu, Mbah Huti itu Katolik juga itu ya. Jadi ibunya ibu saya itu Katolik ya. Dan saya itu punya anak kembar itu, saya 4 tahun, hampir 4 tahun nggak punya anak itu ya. Dan saya mohon doa sama suster-suster di Gedono ya. Jadi saya minta di sana dan suster sudah tahu rasa khawatir, Pak Pendito anakmu kembar. Istri saya belum hamil, tapi mereka sudah tahu anak saya kembar dan kembar juga jadinya ya. Tapi diminta satu, somben Gusti ngersake siji. Oh ya monggo ya. Gitu ya, buat dadi romo, dadi pendito dari Gusti ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi perjumpaan seperti ini menjadikan suasana yang menyenangkan bagi saya ya. Perjumpaan dengan banyak umat, banyak gereja, dan saya juga pernah waktu remaja main-main ke gereja Pentakosta ya, gereja Betel ya. Jadi cah enom kan seneng jajal-jajal gitu ya. Ya itu ya pokoknya ternyata di mana-mana ada sukacita ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan bacaan kita. Tapi sebelum merenungkan bacaan ini saya mau bertanya di satu pertanyaan aja untuk Bapak Ibu dan Saudara ya. Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara semua, anak-anak semua mau ikut Tuhan Yesus Kristus itu mau nyari apa sih sebenarnya? Keselamatan, apalagi hidup kekal, apalagi nyuwun apa? Ajeng nyuwun apa ndek Gusti? Nyuwun bojo, mboten nggih, Rama mboten pareng nggih. Oh nggih. Jadi hidup kekal, keselamatan ya. Ya, kita memang mengharapkan apa yang tidak kita punya ya. Kita mengharapkan apa yang tidak kita punya nggih. Entah itu hidup kekal atau apa dan sebagainya ya. Nah, kita memang tidak ada yang salah dari permohonan dan harapan-harapan kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau belajar nih, bagaimana sih harapan Tuhan Yesus sendiri terhadap misinya dan terhadap kita. Ya, pada bacaan ini kita mau belajar ini, bagaimana sebenarnya harapan Tuhan Yesus Kristus terhadap misinya ke dunia ini dan terhadap kita semua umat-umat Tuhan ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, bacaan kita menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Injil Yohanes, sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia sangat jelas, yaitu supaya mereka supaya sukacitaku ada di dalam diri mereka ya toh. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini supaya sukacitanya Tuhan Yesus Kristus ada pada diri mereka, yaitu diri manusia. Ya, luar biasa ya. Jadi ini menjadi catatan yang penting untuk kita semua ya,
ternyata ini loh harapannya Tuhan Yesus Kristus. Ya, misinya Tuhan Yesus Kristus, supaya sukacita Tuhan Yesus Kristus ada pada diri kita. Sudah bisa dibayangkan ya, sukacitanya Tuhan loh, bukan hanya sukacitanya manungso ya, tapi sukacitanya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Oh, sangat luar biasa ya. Jadi yang belum mendapatkan sukacita dari Pandereke Gusti atau pengikut Tuhan Yesus Kristus belum mendapatkan sukacita, nah ini perlu dipertanyakan ya toh. Ini sebenarnya sudah nderek Gusti Yesus Kristus atau belum ya toh? Karena jelas sekali bacaan ini menurut Yohanes dikatakan supaya sukacitanya Tuhan Yesus Kristus ada pada diri kita ya. Jadi piyayi-piyayi Pandereke Gusti Yesus Kristus ini kan semuanya ini pangeran loh ya. Panjenengan sedaya ini pangeran karena diangkat menjadi anak-anak Allah. Wah, sangar toh. Jadi hebat semua ini pangeran kabeh iki ya. Roro-roro raden-raden kabeh, putra-putra kraton kasuwargan. Wah, hebat ya. Dan dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau sudah dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, apalagi kira-kira harapan Tuhan Yesus Kristus? Dari bacaan ini juga jelas. Sama seperti Bapa satu dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus juga memohon kepada Bapa supaya kita semua menyatu di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyatu di dalam Tuhan. Jadi, dan disitulah sukacita itu menjadi jelas. Maka oikumene, perayaan oikumene sesuatu yang selaras, cocok ya dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita bersyukur, bersukacita karena hari ini kita sedang ngestokke karsane Gusti Yesus Kristus. Nggih. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Wah, seneng toh? Wah, kita seneng nih, kita ternyata sudah ngestokke karsane Gusti Yesus Kristus. Wah, satu poin yang hebat sekali ya. Nah, Bapak Ibu, maka pantaslah kita bersukacita. Nah, saudara-saudara, tetapi pada bacaan ini juga ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, ternyata Tuhan Yesus tidak mau kita segera berangkat dari dunia ini ya. Tuhan Yesus tidak ngersaki itu. Tuhan Yesus mengatakan walaupun dunia membenci mereka, tapi mereka memang tidak dari dunia ini, tetapi Tuhan tidak berkenan mengambil kita dari dunia ini. Ya. Jadi panjenengan dan saya masih mempunyai tugas di dunia ini. Ya, ini realita yang harus kita hadapi ya. Kita diutus di dunia ini. Setelah kita dibenarkan, disucikan ya, dan dikuduskan oleh Tuhan, ternyata Tuhan berkenan menaruh kita di dunia ini dengan satu misi, supaya dunia tahu, dunia mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa. Ya. Jadi kita diutus di dunia ini supaya dunia ini tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa. Ya. Kenapa harus tahu? Pertanyaannya kan gitu, perenungannya. Ya. Kenapa kok manusia di dunia ini harus tahu kalau Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kita diminta memberi kesaksian pada dunia ini bahwa kita ini gereja Tuhan ini diutus untuk dunia supaya tahu bahwa Yesus Kristus diutus oleh Tuhan, ini gimana ini? Bagaimana ini direnungkan? Bagaimana ini dikerjakan? Dan kenapa dunia harus tahu kalau Tuhan Yesus Kristus harus diutus, Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan? Supaya kenapa kok Tuhan menempatkan kita di tempat ini, gereja ditempatkan supaya dunia tahu kalau Yesus Kristus diutus oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pertanyaannya, jawabannya juga ada di bacaan ini. Ya. Tuhan kan menghendaki ada sukacita untuk kita, ya, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diminta untuk mengabarkan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, utusan Bapa sendiri yang datang ke dunia, Tuhan sendiri datang ke dunia, dan ketika dunia ini tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sukacita Yesus Kristus juga akan ada di dunia ini.
Jadi sebenarnya tujuan kita semua bergereja adalah mendatangkan sukacita Yesus Kristus, sukacita Tuhan bagi dunia ini. Ya. Jadi kalau gereja Tuhan itu wis nggawe susahin dunia, tidak mendatangkan sukacita bagi dunia ini, ya Tuhan mungkin akan memilih umat lain. Ya, ini tantangannya, konsekuensinya seperti itu. Ya. Kalau kita sebagai panderek Gusti Yesus Kristus tidak berhasil membawa sukacita kerajaan surga di lingkungan kita, di keluarga kita, di dalam persahabatan kita, di dalam perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang, ya tutup wae gerejone. Piye? Mau nggak kita ditutup oleh Tuhan? Nggak mau kan? Ya kalau nggak mau ya kita kerjakan misi kita, ya toh? Kita kerjakan tugas kita, membawa sukacita bagi dunia ini, ya. Dan sukacita dalam versinya Tuhan Yesus Kristus, bukan sukacita dalam versinya Andono, ya toh. Bukan sukacita dalam versinya GKJ, apa gereja Katolik, apa gereja Pentakosta, enggak. Tetapi sukacita dalam versinya Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saya rasa ini semakin jelas. Nah masalahnya piye kuwi? Ya toh, sukacita dalam Yesus Kristus bagaimana? Tema kita yaitu berbuat baik dan carilah keadilan di dalam Yesaya menjadi inspirasi untuk kita menghayati bagian ini. Bagaimana sih mendatangkan sukacita? Ya nyatanya kita tidak senang kok kalau tidak ada keadilan, ya toh. Nyatanya kan kita tidak senang kalau kita didiskriminasi, ya toh. Siapa yang suka didiskriminasi? Enggak ada. Kowe iki elek dhewe, wis kowe ndeso wagu dhewe. Nah, siapa yang suka digitukan? Enggak ada. Siapa yang suka disalah-salahkan? Ada yang suka disalah-salahkan ngacung? Ada. Sapa sing gelem disalah-salahke? Ora ono. Ning gawene banding-bandingke ya toh. Kan repot ya. Kadang-kadang kan suka disalah-salahke. Siapa yang suka nyalah-nyalahke? Ya silahkan dicek, ya toh. Semakin banyak orang senang nyalah-nyalahke, itu semakin, kalau saya di gereja saya kasar sekali ya, semakin orang itu mudah nyalah-nyalahke, kowe iki rada goblok gitu. Karena orang bodoh lah yang suka menyalah-nyalahkan pihak lain. Dia kurang bijaksana, kurang moco, karo kurang dolan gitu ya. Saya keras kalau di jemaat saya ya. Kalau kamu sedang suka marah, kamu berarti tingkat kegoblokanmu sedang tinggi. Diem, belajar lagi. Gitu. Tak gitu kan kalau di Prambanan ya. Nah, saya ajarkan di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sudah mulai nesu, gampang nesu, tingkat kegoblokan kita sedang tinggi. Ya. Jadi tugas kita diem dan belajar. Ya. Nah, kalau bojone dhewe gawe nesu, bojone dhewe gawe nesu itu ya, nah ini bojoku tingkat kegoblokannya baru tinggi nih, ya toh. Berarti kita harus membantu dia untuk belajar. Ya, jangan-jangan sumber kemarahannya kita, ya toh. Jadi kita harus membantunya untuk belajar. Nah, kalau kita suka marah ya hati-hati ya, karena kita tingkat kegoblokan kita baru tinggi. Nah, Bapak Ibu, demikian juga orang suka nyalah-nyalahke, ya, suka nyalah-nyalahke itu kan merasa bener dewe dalam sudut pandang lain kan, wong sing gawene nyalahke itu kan rumangsa bener dewe. Kalau dia merasa bener dewe, tidak bisa melihat kebenaran lain kan, ya kuwi goblok, ya, bodoh, ya. Yang dikatakan bodoh kurang nendang, ya. Goblok ini nendang, ya toh. Gitu ya. Jadi jangan suka marah lagi ya. Jadi yang mulai nesu, goblok ya aku sino, gitu ya. Gitu. Pokoknya itu jadi reaksi di otak kita ya. Romo-romo yang suka nesu siapa? Enggak ada ya. Kalau Romo baik semua ya. Pendeta-pendeta sing gawene nesu. Pendeta-pendeta gawene nesu ya. Gitu ya. Wis pokoke men awake dhewe latihan nggih mo, nggih para pendeta nggih. Dadi yen awake dhewe mulai nesu karo umat, ya kita wis rada goblok iki, sinau meneh gitu ya. Gitu ya. Saya juga gitu ya. Saya juga geli-geli dhewe, semi aku nesu, wah goblok aku sinau gitu ya. Gitu nggih. Jadi ini prinsip pertama. Jadi kebenaran itu harus dipikir, kebenaran apa? Kalau kebenaran hanya dalam versi gereja tertentu, kebenaran dalam arti pikirannya dewe, ya kita akan terjatuh pada menyalahkan orang lain. Dan itu berarti, ya tadi, gitu ya.
termasuk masalah keadilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara semua, kitab bacaan kita di Yohanes ini kan latar belakangnya itu kan menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, menjelang Tuhan Yesus Kristus ditangkap. Ini bagian dari doa Tuhan Yesus Kristus kan. Nah, pada saat itu posisinya sudah sangat jelas siapa yang mendukung Tuhan Yesus, siapa yang tidak mendukung Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan disitulah kemudian doa ini sangat kuat sekali, sangat penting. Memang umat Pandere Egosi Yesus pada waktu itu ditolak oleh orang-orang saat itu. Karena apa? Karena ukurannya tidak sama. Apa yang dianggap baik, benar, mulia menurut Tuhan Yesus Kristus, itu tidak sama dengan apa yang benar, mulia, baik, adil, dan sebagainya menurut orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa adil itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya toh. Tuhan Yesus nggak kayak gitu, ya. Tuhan Yesus, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Beda banget, ya. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus ditolak. Sampai sekarang pun saya bertemu dengan beberapa pemimpin agama lain juga mengatakan wong Kristen piye ora realistis. Ya toh. Wong ditapuk pipi kanane kayak pipi kirine, ora realistis. Keadilan atau yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus itu ngoyo-woro. Tidak bisa dikerjakan. Ya sapa sing iso mengasihi musuh, mengasihi orang yang memperkosa anaknya, sapa sing iso? Enggak mungkin. Wong tua ya kudune gitu. Jadi kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus memang sulit diterima dunia. Ngaku wae awake dhewe kadang-kadang sulit toh. Coba. Bener enggak? Ya toh? Kita aja kadang-kadang sulit loh mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Pendeta ya kadang-kadang sulit loh. Oh, jangan khawatir. Tuhan memberkatimu. Engkau dipenuhi semuanya, ya toh. Tapi ya mikir juga ya toh. Wah, nggaris dijaluki utang jemaate mumet ya toh. Pak, mboten saged mbayar sekolah ya toh. Durung engko budike ngomong, "Le, aku ora iso tuku obat Le, kirimono duit ya toh." Aku dhewe jek kurang ya toh. Nah, kayak gitu kadang-kadang khawatir juga. Ya toh. Jadi kalau kita dilihat itu aja sulit. Ketika orang mengkritik kita pun kadang-kadang kita marah, tidak suka. Wah, wong kira sayang karo aku. Orang menghormatiku, derek bengek, mulai muncul hal-hal semacam itu. Benar Bapak Ibu, yang dikatakan dunia itu tidak salah. Yang dikatakan teman-teman saya umat beragama lain, dalam hal ini beberapa tokoh agama lain ada benernya. Memang Tuhan Yesus itu realistis kok. Ya toh. Ya kudune nesu, tapuk ya kudune nesu. Oh tapuk malah diberkatilah, ya toh. Wong sing gawe susah ampunilah mereka, ya toh. Ora realistis. Disalib ampunilah mereka, ya toh. Awake dhewe yang secara dunia ya ora realistis. Ya bener. Menjadi realistis dan menjadi mampu kita kerjakan ketika kita berdoa sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kehendakmu yang jadi. Dan pada saat itu kita doakan, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan, diberi Roh Kudus oleh Tuhan. Karena kemuliaannya Tuhan itu bukan kemuliaan dunia. Kemuliaan Tuhan itu versinya itu versi ilahi, ya toh. Yang emas 24 karat gitu ya. Emasnya Gusti mungkin 1000 karat ya. Nah, kalau kita sebagai manusia yang paling mulia 24 karat, ya gimana kita bisa mencapai kemuliaan yang sangat tinggi itu? Enggak mungkin. Ya. Jadi memang secara dunia enggak realistis. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu menjadi bisa kita capai ketika kita mohon kekuatan kemuliaan dari Tuhan sendiri, yaitu penyertaan Roh Kudus. Ya. Jadi rasa kemaki ya, aku iso paling bener dhewe ya. Aku paling iso suci, aku iso kok wong Kristen iso mengampuni ya. Bener ra, jujur ra, yang jujur ya nesu toh, jujur ya anyel toh, ya kan? Kita baru bisa mengerjakan itu ketika ada kuasa dari Tuhan. Ada Roh Kudus, daya dari Tuhan sendiri, kasekten kasuwargan yang memampukan kita mengerjakan
kemuliaan kerajaan surga. Pada titik ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja atau kita semua umat Tuhan harus mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh minta pertolongan dari Tuhan, supaya kita bisa mengerjakan tugas mulia kita, memberi kesaksian tentang siapa Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah sukacita kerajaan surga itu ada di dunia ini. Seperti doa Bapa kami ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, supaya dunia ini jadi Firdaus. Caranya ya kita mohon kewicaksanaan dari Tuhan supaya kita bisa mengerjakan karya-karya kerajaan surga bagi dunia ini. Kita tidak bisa lagi mengandalkan diri kita saja. Mentok kamulyane manungsa, mentok. Kita enggak mampu. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengerjakan sabda Tuhan yang mulia itu. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang penuh dengan cacat celah dan kekurangan, kita sungguh-sungguh dalam kebersamaan dalam mencari keadilan dan kebenaran Tuhan ini, dan mengerjakan keadilan dan kebenaran Tuhan ini, kita mengandalkan penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan bersama. Oke, mulai dari sekarang, mulai dari menghilangkan stigma-stigma negatif tentang umat lain, ya, gitu nggih, yang mboten mungkin kualat, tenan niku, nggih. Sing Katolik rasah kami Katoliken, sing Kristen rasah kami Kristenen, kami Protestanen, sing Pentakosta rasah kami Pentakostanen, mungkin kualat. Nggih. Kula kaya kesaksian nggih. Kula niku duwe pendeta senior. Pendeta senior kula niku anti Katolik. Ngeri to. Lan dhisik durung ono iku meneh kok ya to. Dhisik kan didikane niku kan Heidelberg wong GKJ niku. Heidelberg niku anti Katolik. Salib we dibedake. Kuwi salib Katolik, kok iso ngerti? Ana Yesuse, ngoten niku. Yesus sing ngoten. Lah salib Kristen piye? Ora ana Yesuse salib Kristen kuwi. Ayo didukke. Sapa apa kuwi patunge Yesus didukke. Oh salib kuwi Katolik kuwi, ngoten niku. Didukani ngoten niku kalih senior kula, nggih, mboten pareng. Gambar kuwi lho, gambar Gusti Yesus sembayang ngenten niku sing ngenten napa bunderane niku lho. Niku ojo dipasang, kuwi gambar Katolik, ngoten niku aja. Ora entuk, gambare ora entuk enten bunderan-bunderane. Niku gambar Katolik jarine. Ora entuk. Mboten entuk niku. Yen anu dibusak kuwi yen dipasang, oh didukani. Kualat. Nggih. Gen kapok nggih to. Kualat sakniki. Mantune Katolik. Pun anjing ojo do kami Katoliken, ojo kami Protestanen, mungkin kualat nggih. Mantune Katolik. Nggih to. Sok ben putune dadi suster ya. Ya nggih. Nggih mbok ora ngerti kok nggih. Ngoten nggih. Karena Tuhan tidak menghendaki itu, ya. Wis padha pandherek Gusti ya padu dhewe-dhewe aneh, gitu. Kita harus saling membantu, menguatkan dan tunduk kepada Tuhan. Awake dhewe kan nderek Gusti Yesus. Awake dhewe kan nderek gereja apa dalam arti GKJ apa-apa kan enggak. Kita semua kan ikut Tuhan Yesus. Ya. Ya wis nderek Gusti Yesus. Ya saya juga ikut Tuhan Yesus. Kalau kita pada posisi ini ya kita disatukan di dalam kasih Tuhan. Selamat melayani Bapak Ibu. Tugas kita cukup berat, membawa sukacita bagi dunia. Yang pakai kekuatan sendiri Allah ora mampu, nggih. Karena itu kita membutuhkan Tuhan menyertai kita. Nggih, tetap rendah hati, nggih, tetap mohon pertolongan Tuhan, nyuwun kawicaksanan dari Tuhan supaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita saling mengasihi. Amin. Saya ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Turunlah kuasa Roh Kudus atas kami sekalian, supaya kami mampu mengerjakan kehendak Tuhan. Kasih kami kepadamu Tuhan.
Amin. Kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Orang-orang di Malta menyambut Paulus dan rombongannya dengan keramah tamahan. Mari kita menyalami satu sama lain dan membagikan damai yang telah dikaruniakan Kristus kepada kita. Kita berikan salam satu sama lain. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Kami para imam dan pendeta akan mengulurkan tangan memohonkan berkat dan umat dipersilahkan untuk berdiri menyambut berkat Tuhan.
Semoga Allah Bapa yang memanggil kita dari gelap menuju terang, menjadikan kita pembawa terang Allah. Semoga Allah Putra yang menebus kita melalui darahnya yang berharga, memberikan kita semangat untuk mengikuti teladannya melayani orang lain. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan menguatkan kita untuk menanggung kesulitan-kesulitan hidup dan mencapai pantai keselamatan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkati dan melindungi kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita akan pergi bersama-sama untuk menyatakan keajaiban cinta kasih Allah. Amin. Haleluya. Amin. Mohon umat jangan keluar dulu, masih ada beberapa pengumuman, mohon tetap tinggal